Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Intan Devi Permatasari NIM 033, kemudian Friska Nadila NIM 036, dan saya sendiri Lailatul Fitriana NIM 037, kemudian Ayusi Rahma Aulia dengan NIM 053. Selanjutnya dengan Putu Eka Friska Permatasari dengan NIM 137. Di sini kita akan menjelaskan tentang penerapan SPBE, yakni tugas mata kuliah e-government dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Kurniawan Eka Permana, Eskom MSc. Kemudian dimulai dari pendahuluan. Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Wilayah Kota Mojokerto merupakan enklave dari Kabupaten Mojokerto. Kota Mojokerto terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Magersari, Krangan, Prajurit Kulon. Kota Mojokerto terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terbentang pada 7 derajat 27 lintang selatan dan 112 derajat 26 bujur timur. Kota Mojokerto memiliki luas wilayah 1646 ha dan merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil dengan wilayah administrasi hanya terbagi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Keranggan. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 22 meter di atas permukaan air laut, dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara, yakni berkisar antara 0–3%. Kota Mojokerto berada pada ketinggian antara 18,75 sampai 27 meter di atas permukaan laut. Hampir seluruh wilayah di Kota Mojokerto berada pada ketinggian 18,75 meter di atas permukaan laut. Kondisi hidrologi Kota Mojokerto sangat dipengaruhi oleh sungai-sungai yang melintas Kota Mojokerto dan kedalaman air tanahnya. Terdapat 7 sungai yang melintas Kota Mojokerto, yaitu Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Sadar, Sungai Cemporat, Sungai Ngerayung, Sungai Watu Dakon, dan Sungai Ngoto. Kemudian di sini penjelasan dari SPBE adalah bentuk singkat yang bergantung pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan organisasi administrasi yang menggunakan inovasi berita dan korespondensi untuk menawarkan jenis bantuan kepada klien SPBE. Hal ini dinyatakan dalam Permen Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE diarahkan untuk mengakui administrasi yang bersih, kuat, lugas, dan bertanggung jawab, serta administrasi publik yang berkualitas dan solid. Administrasi dan Dewan Sistem Kerja Pemerintahan Berbasis Elektronik secara luas juga diharapkan untuk membangun kombinasi dan kemampuan kerangka kerja pemerintahan berbasis elektronik. Di sini dikutip dari Gerbang SPBE Publik pada tahun 2018. Peraturan tentang SPBE. Kementerian Kominfo bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPPT dan BSSN telah menyusun regulasi atau kebijakan nasional untuk mengatur penerapan TIK di pemerintahan. Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada beberapa ruang lingkup peraturan Presiden, meliputi 1. Tata kelola SPBE, yang kedua adalah manajemen SPBE, yang ketiga adalah audit teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada penyelenggara SPBE, ada percepatan SPBE, dan juga pemantauan dan evaluasi SPBE. Regulasi Perpres SPBE yang pertama adalah arsitektur aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE pada pasal 9, kemudian ada standar interoperabilitas data dan informasi pada pasal 26, yang ketiga ada standar interoperabilitas antar layanan SPBE pada pasal 33, yang keempat ada standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum pada pasal 36,
Yang kelima adalah standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum. Yang keenam ada pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE pada pasal 50. Yang ketujuh ada pedoman manajemen layanan SPBE pasal 58 dan kebijakan umum penyelenggaraan audit teknologi informasi dan komunikasi pada pasal 55. Kemudian ada peraturan Bupati Mojokerto mengenai SPBE. Dimaksudkan adalah peraturan Bupati atau Perbub Kabupaten Mojokerto nomor 92 tahun 2019 yang berjudul Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Arsip yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019. Dalam pembangunan SPBE ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Dalam pasal 2 Papres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, dan akuntabilitas, dan keamanan. Integrasi SPBE antar instansi pusat atau pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Penyusunan arsitektur SPBE nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Lalu terdapat beberapa jurnal yang pernah menganalisis mengenai penerapan SPBE. Yang pertama adalah jurnal karya Niputu Juli Astuti, Imade Sukarsa, dan juga Imade Sunia yang berjudul Analisis Aspek Penerapan SPBE pada salah satu kabupaten di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah daerah di salah satu kabupaten telah menyikapi tata kepemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun dengan dasar komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada tahun 2019 tersebut, salah satu kabupaten di Indonesia telah mencapai skor indeks SPBE yaitu 2,88 dengan predikat baik. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Vina Dwiana, Sony Fajar, dan Rian Aditya Nugraha yang berjudul Arsitektur SPBE pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah di Kabupaten Kuningan sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian evaluasi sistem SPBE di Kabupaten Kuningan mencatat bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Kuningan masih belum mencapai target yang dikarenakan penerapan SPBE di kementerian atau lembaga atau daerah yang belum terintegrasi dan masih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Pada penelitian ini dihasilkan rancangan blueprint arsitektur enterprise yang menjelaskan mengenai gambaran umum usulan proyek dalam mendukung proses bisnis dan layanan pada pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan jurnal yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Putu Dipa dan Gusti Agung Ayu Putri yang berjudul Evaluasi SPBE pada Dinas Kesehatan di salah satu kabupaten di Bali. Berdasarkan penelitian tersebut, teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian penting di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kemudian lebih dikenal dengan nama SPBE. Hasil yang diperoleh adalah Dinas Kesehatan memiliki indeks SPBE sebesar 2,5 dengan indeks domain kebijakan internal SPBE 2,3. Kemudian indeks domain tata kelola SPBE 2,0 dan indeks domain layanan SPBE 3,1. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian disusun saran perbaikan yang bisa diterapkan, sehingga SPBE pada Dinas Kesehatan dapat mencapai level yang diharapkan dan sesuai dengan perencanaan SPBE pemerintah. Domain kebijakan. Domain kebijakan merupakan kebijakan internal atau pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh instansi pusat atau pemerintah daerah. Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud. Data pendukung berupa konsep kebijakan atau kebijakan terkait atau kebijakan yang berisi pengaturan terkait. Contoh, data dukung. Level 1, konsep atau draft atau rancangan produk hukum atau surat keputusan, peraturan, dan edaran
bukti evaluasi kebijakan, bahan telaah kebijakan, surat undangan atau edaran, notulensi pembahasan, dan dokumentasi yang dapat menunjukkan konsep kebijakan. Level 2, produk hukum, surat keputusan atau peraturan internal yang ditetapkan dalam lingkup skala unit atau perangkat kerja parsial. Level 3, produk hukum, surat keputusan atau peraturan internal yang ditetapkan pada lingkup skala instansi pusat atau pemerintah daerah. Level 4, memenuhi kriteria level 3 dan memuat pengaturan arah koordinasi atau kerjasama atau integrasi atau interkoneksi dengan instansi pusat atau pemerintah daerah lain. Domain kebijakan terdiri dari 10 indikator. Ini merupakan 10 indikator beserta dengan nilai tingkat kematangannya. 1. Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah. Nilai tingkat kematangannya yaitu 3. Kenapa 3? Karena indikator ini termasuk terstandarisasi karena pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi. 2. Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah, nilai tingkat kematangannya 3. Lalu tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data, tingkat kematangannya juga 3. Tingkat kematangan kebijakan internal pengembangan aplikasi SPBE yaitu 3. Tingkat kematangan kebijakan internal layanan pusat dan data 3 juga. Tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra-instansi pusat atau pemerintah juga 3. Tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan instansi 3. Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi juga 3. Tingkat kematangan kebijakan internal audit TIK 3. Tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE instansi pusat atau pemerintah juga 3. Lalu, data dukung pada setiap indikator yaitu berikut. 1. Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah seperti berikut. Lalu, yang kedua, data dukung tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah yaitu Perbuk nomor 15 tahun 2020 tata kelola SPBE Roadmap Master Plan TIK Probis pasal 5 Perbuk 15 tahun 2021 tata kelola SPBE pasal 4, 5, dan 6 Perbuk nomor 49 tahun 2020 arsitektur SPBE. Ketiga, data dukung tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data Perbuk nomor 15 tahun 2020 tata kelola SPBE. Lalu pasal 12 Perbuk nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data palapa. Lalu pasal 11 Perbuk nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data palapa juga. Lalu pasal 10 Perbuk nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data palapa. Lalu pasal 9 Perbuk nomor 16 tahun 2021 tentang penyelenggaraan satu data palapa Roadmap Master Plan 3 Probis. Selanjutnya ini merupakan data dukung pada setiap indikator. Indikator keempat, indikator kelima, dan juga indikator keenam. Ini merupakan data dukung indikator ke-7 dan juga 8. Dan ini merupakan data dukung indikator ke-9 dan juga ke-10 pada domain kebijakan. Selanjutnya yaitu ada domain tata kelola. Domain tata kelola merupakan proses implementasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh instansi pusat atau pemerintah daerah, yaitu perencanaan, penerapan, analisis atau evaluasi, dan tindak lanjut. Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses atau implementasi atau cakupan yang telah dilakukan atau dipenuhi oleh instansi pusat atau pemerintah daerah terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Data pendukung berupa dokumen formal hasil proses atau implementasi dari substansi indikator dimaksud. Contoh, dokumen arsitektur SPBE, dokumen peta rencana SPBE, dokumen rencana atau program kerja tahunan tim koordinasi SPBE, dokumen peta proses bisnis, dokumen hasil konsultasi perencanaan penganggaran TIK,
dokumentasi, kolaborasi, penerapan SPBE, dan lain sebagainya. Ini merupakan tingkat kematangan domain tata kelola yang terdiri dari 10 indikator. Yang pertama, tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah yaitu 1, yang artinya berarti rintisan, yang berarti konsep belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad hoc. Yang indikator ke-12, tingkat kematangan peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah bernilai 3 seperti yang di atas tadi, yang berarti terstandarisasi. Lalu tingkat kematangan rencana dan anggaran SPBE juga 3, tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE juga 3, tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE juga 3, dan tingkat kematangan layanan pusat data juga 3 atau sudah terstandarisasi. Selanjutnya, tingkat kematangan layanan jaringan intra-instansi pusat atau pemerintah daerah yaitu 2, yang artinya terkelola. Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah, serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi. Ada juga tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat pemerintah juga bernilai 2, lalu tingkat kematangan tim koordinasi SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah bernilai 3 atau terstandarisasi, dan tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE juga 3. Berikut merupakan data dukung setiap indikator pada domain tata kelola. Yang pertama ada pada peta rencana SPBE instansi pusat atau pemerintah daerah. Lalu selanjutnya indikator ke-3, 4, dan seterusnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu domain manajemen. Di sini, domain manajemen sendiri terdiri dari 10 indikator. Yang pertama yaitu di indikator 21, yaitu penerapan manajemen resiko SPBE. Untuk poin yang kedua yaitu penerapan manajemen keamanan informasi. Yang kedua-3 yaitu penerapan manajemen data. Yang kedua-4 penerapan manajemen aset TIK. Yang kedua-5 yaitu penerapan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua-6 yaitu penerapan manajemen pengetahuan. Yang kedua-7 yaitu penerapan manajemen perubahan. Yang kedua-8 yaitu penerapan manajemen layanan SPBE. Yang kedua-9 yaitu pelaksanaan audit infrastruktur SPBE. Yang ke-30 yaitu pelaksanaan audit aplikasi SPBE. Yang ke-31 yaitu pelaksanaan audit SPBE. Kemudian untuk penilaian domain manajemen 2,1 yaitu tingkat kematangan penerapan manajemen risiko SPBE nilainya 2, tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi nilainya 2, tingkat kematangan penerapan manajemen data nilainya 2, tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK nilainya 2, tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia nilainya 3, tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan nilainya 2, tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan nilainya 2, tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE nilainya 2, tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE nilainya 2, tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE nilainya 2, dan tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE nilainya 3. Untuk penerapan manajemen resiko SPBE sendiri, bukti dukungnya terdapat di bab 4 arsitektur SPBE, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Kemudian proses manajemen SPBE yang terdiri dari manajemen resiko. Dan untuk bukti dukung lainnya yaitu arsitektur tata kelola dan manajemen serta komponen-komponen di dalamnya. Untuk penerapan manajemen keamanan informasi terdapat di pasal bab 4 arsitektur SPBE, pasal 4, 5, dan 6. Kemudian dasar hukum peraturan menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. Untuk penerapan manajemen data sendiri, pasal dan dasar hukumnya sama seperti komponen sebelumnya, dan untuk manajemen data merupakan kegiatan mengelola semua data yang dimiliki OPD dengan bantuan sistem informasi sehingga data-data yang sangat banyak tersebut dapat dikelola lebih efisien dan efektif menggunakan sistem informasi. Untuk langkah-langkah dalam melakukan manajemen data yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, melakukan pengecekan integritas data, menyimpan data pada database, melakukan update data seperti memasukkan data baru, menghapus data yang tidak diperlukan lagi, dan mengedit data yang ada. Untuk penerapan manajemen aset TIK juga terdapat di pasal 4 Arsitektur SPBE pasal 4, 5, dan 6. Untuk penerapan kompetensi sumber daya manusia juga sama, terdapat di pasal bab 4 Arsitektur SPBE pasal 4, 5, dan 6. Kemudian SDM TIK, komponen sumber daya manusia yang menyelenggarakan SPBE terdiri dari pegawai ASN dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen pengetahuan, itu terdapat di bagian ke-7 manajemen pengetahuan pasal 36, di mana di situ tertuliskan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksudkan pasal 31 ayat 1 huruf F bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan SPBE serta manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan berdasarkan pengaturan undang-undang yang berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen perubahan. Bagian ke-8 manajemen perubahan terdapat di pasal 37, di mana manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 huruf G bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, perkembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penerapan manajemen SPBE sendiri terdapat di bagian ke-9 yaitu manajemen layanan SPBE pasal 38 dengan isi sebagai berikut. Kemudian untuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sendiri terdapat dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 serta kualifikasi pelaksana yaitu helpdesk memiliki kemampuan intrapersonal yang baik, memahami alur proses pelayanan helpdesk dengan baik. Kemudian untuk yang ke-29 pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, datanya seperti yang terlampir pada data dukung, dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dan pelaksanaan audit keamanan SPBE sendiri juga sebagaimana data dukung yang terlampir. Selanjutnya ada domain layanan. Domain layanan merupakan penerapan atau penggunaan terhadap layanan atau aplikasi baik yang dikembangkan oleh instansi pusat atau pemerintah daerah atau menggunakan aplikasi umum atau pusat atau instansi lain. Penilaian dilakukan dengan mengukur kapabilitas fungsi teknis atau kemampuan atau fitur teknis yang dimiliki layanan atau aplikasi tersebut
berdasarkan kriteria tingkat kematangan yang telah ditetapkan, yaitu informasi, interaksi, transaksi, integrasi, dan optimum. Data pendukung berupa screenshot, buku manual, atau video tutorial pengoperasian aplikasi, SOP aplikasi atau arsitektur, atau dokumentasi yang dapat menunjukkan kemampuan atau fitur teknis yang dimaksud. Domain layanan terdiri dari 16 indikator, yaitu yang pertama ada tingkat kematangan layanan perencanaan. Data dukung indikator ini ada SIPD1, SIPD2, dan SIPD3. Lalu di nomor 33 ada tingkat kematangan layanan penganggaran. Data dukungnya ada LPSI1, SIPD1, SIPD2, dan SIPD3. Di nomor 34 ada tingkat kematangan layanan keuangan. Data dukungnya ada SIMDA Keuangan 1, SIMDA Keuangan 2, SIPD 1, SIPD 2, dan SIPD 3. Di nomor 35 ada tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa. Data dukungnya ada SIRP 1, SIRP 2, dan LPSE 1. Di nomor 36 yaitu tingkat kematangan layanan kepegawaian. Data dukung dari indikator ini ada Analytics Impact, integrasi prasasti, migrasi aplikasi kinerja, migrasi aplikasi presensi berbasis GPS, panduan Simpek 00, panduan Simpek 01, panduan Simpek 02, panduan Simpek 03, panduan Simpek 04, panduan Simpek 05, prasasti, dan surat telaah pengembangan sistem presensi. Di nomor 37 ada tingkat kematangan layanan kearsipan dinamis. Data dukungnya ada aplikasi arsip kepegawaian digital, buku petunjuk penggunaan aplikasi e-office, data penggunaan e-office per 17 Juni 2021, integrasi di e-office, manual book Simarta. Di nomor 38 ada tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Data dukung indikator ini ada alur integrasi SIMDA, data SIMGO, integrasi aplikasi SIMGO. Di nomor 39 ada tingkat kematangan layanan pengawasan internal pemerintah. Data dukungnya ada 2, yaitu SOP penanganan pengaduan WBS dan sistem aplikasi WBS. Di nomor 40 ada tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi. Data dukung dari indikator ini ada integrasi di SISAKIP, panduan SISAKIP, SIMDAREN SS, dan mekanisme pengembangan alur SISAKIP. Di nomor 41 ada tingkat kematangan layanan kinerja pegawai. Terdapat buku petunjuk penggunaan aplikasi e-office, data penggunaan e-office per 17 Juni 2021, integrasi e-office, integrasi Simpek, X-Suhita, dan migrasi aplikasi kinerja. Di nomor 42 ada tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik. Data dukung dari indikator ini ada admin pemerintah kabupaten, mau verifikasi pengaduan dari masyarakat, dashboard Damar Mojo, fitur analisa data pengaduan, form pengaduan Damar Mojo, dan PPIDSS. Di nomor 43, tingkat kematangan layanan data terbuka, ada fitur pencarian data 1, fitur pencarian data 2, fitur pengunduhan dokumen, dan fitur pengunggahan dokumen. Di nomor 44, tingkat kematangan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Data dukung dari indikator ini ada JDIH integrasi. Di nomor 45, tingkat kematangan layanan publik sektor 1, ada panduan Sipanjol, Sipanjol Profile, SOP baru, dan SOP lama. Di nomor 46, tingkat kematangan layanan publik sektor 2, ada buku manual, SOP perizinan 1, 2, 3, dan 4,
manual OPD, dan izin Mojokerto Approval. Di nomor 47 ada indikator tingkat kematangan layanan publik sektor 3. Di sini data indikatornya ada integrasi portal COVID XCIS, manual book CIS, dan portal COVID-19 Kabupaten Mojokerto. Kesimpulannya sendiri yaitu revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik yaitu SPBE atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk pembangunan sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan rencana induk SPBE nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana induk SPBE nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 sampai 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana diterapkan 2005 hingga 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.